Sebelumnya saya awali selamat siang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan sampai saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Bapak Insinyur Teguh Budi Trisnanto, MSI, dan dosen pembimbing 2, Ibu Fadila Margasati, SSI, MSI, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji 1, Ibu Insinyur Bina Untiawati, MP, dan dosen penguji 2, Ibu Dr. Irmayani Nur, SPMSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Pengendalian Mutu Telur Ayam dengan Metode Statistical Quality Control di PT Sumber Protein Unggul. Adapun latar belakang, pengembangan usaha peternakan ayam petelur di Indonesia merupakan sebuah industri yang memiliki komponen lengkap, mulai dari sektor hulu sampai hilir, memiliki prospek yang meyakinkan, dan pengembangan usaha yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian. Keberhasilan suatu usaha ditentukan oleh produktivitas dan profit, mulai dari produksi sampai dengan pemasaran. Upaya dalam meningkatkan produktivitas salah satunya dengan memperhatikan kualitas produk agar sesuai dengan permintaan konsumen di pasaran. Berdasarkan tabel 1 data produksi telur ayam ras di Indonesia tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dari 34 provinsi yaitu 2,19%. Data ini sesuai dengan data Direktorat Jenderal Peternakan tahun 2020. Berdasarkan tabel 2, data konsumsi telur ayam ras per kapita seminggu di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata konsumsi yaitu 116 kg. Peningkatan jumlah konsumsi telur ayam mempengaruhi permintaan telur ayam sehingga mutu telur merupakan hal yang penting guna peningkatan industri peternakan ayam petelur di Indonesia. Perusahaan peternakan ayam petelur merupakan perusahaan yang menghasilkan output telur ayam untuk dipasarkan kepada konsumen. Keberhasilan usaha peternakan ayam petelur salah satunya yaitu kegiatan produksi. Perusahaan harus menyediakan telur dengan mutu yang baik. PT Sumber Protein Unggul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur, di mana perusahaan ini menghasilkan output telur ayam yang akan dipasarkan pada konsumen. Telur yang akan dipasarkan pada konsumen yaitu telur yang bebas dari kecacatan. Kecacatan terdiri dari telur retak, telur putih, telur besar, dan telur bonyok. Dengan melakukan penanganan yang baik, maka akan menghasilkan telur yang bermutu. Berdasarkan tabel 3 data produksi telur ayam per hari dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2021, total kecacatan telur ayam yaitu sebesar 47.579 butir dengan presentase kecacatan yaitu 28,1% selama 30 hari. Berdasarkan data pada tabel 3 menunjukkan bahwa setiap produksi terdapat kecacatan, sehingga mutu telur ayam menjadi fokus yang penting karena mempengaruhi permintaan produk oleh konsumen. Oleh sebab itu dilakukannya pengendalian mutu telur untuk menghasilkan telur yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan pengendalian mutu yang baik, maka perusahaan akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain penghasil telur ayam. Tujuan ini sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan produk yang sesuai dengan standar dan dapat memuaskan konsumen. Oleh sebab itu, maka laporan tugas akhir ini berjudul Pengendalian Mutu Telur Ayam dengan Metode Statistical Quality Control di PT Sumber Protein Unggul. Adapun kerangka tujuan dari
Laporan tugas akhir ini yang pertama, menguraikan proses penanganan hasil produksi telur ayam di PT Sumber Protein Unggul. Yang kedua, mengidentifikasi standar mutu telur ayam PT Sumber Protein Unggul. Dan yang ketiga, menganalisis mutu telur ayam di PT Sumber Protein Unggul. Adapun kerangka pemikiran PT Sumber Protein Unggul ini yaitu menghasilkan produksi berupa output telur ayam, di mana hasil produksi ini akan melalui penanganan hasil produksi telur yang terdiri dari tahap pengambilan telur, tahap penyortiran telur, tahap pengemasan telur, dan tahap pengangkutan. Dari hasil produksi telur ini akan diseleksi menjadi telur bagus dan telur cacat. Telur bagus merupakan telur yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Produk telur cacat ini terdiri dari telur retak, telur besar, telur putih, dan telur bonyok. Dari telur cacat ini akan dilakukan pengendalian mutu telur untuk mengetahui apakah prosesnya terkendali atau tidak terkendali di PT Sumber Protein Unggul. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan praktik kerja lapang dilakukan pada tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2021 di PT Sumber Protein Unggul. Kemudian, kegiatan penyusunan laporan tugas akhir ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai dengan 11 Agustus 2021. Adapun alat dan bahan yang digunakan, alat yang digunakan yaitu buku catatan, laptop, pena, flash disk, printer, buku, literatur, dan jurnal. Bahan yang digunakan yaitu kertas HVS A4, data sekunder, dan data primer. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan partisipasi aktif. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh melalui arsip, buku, dan penelitian terdahulu, serta informasi dari internet. Metode analisis data yang dilakukan yaitu metode kuantitatif dengan metode statistical quality control. Statistical quality control yaitu sistem yang dikembangkan untuk menjaga standar agar seragam dari kualitas hasil produksi untuk mencapai efisiensi perusahaan. Metode statistical quality control ini menggunakan 3 alat dalam pembahasan ini, yaitu diagram Pareto, histogram, dan peta kendali. Adapun hasil dan pembahasan yang pertama, gambaran umum perusahaan. PT Sumber Protein Unggul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur. Perusahaan ini beralamatkan di Jalan Kandang Ayam Rama Utama, Seputih Raman, Lampung Tengah, dengan jumlah karyawan 57 orang dengan kapasitas produksi kurang lebih 350.000 ekor ayam. Luas lahan yaitu 5.800 meter persegi atau setara dengan 5,8 hektar. Perusahaan ini dibangun pada tahun 2016, didirikan oleh Bapak Bahasan Tandobala dan disahkan pada tahun 2017 dan mulai beroperasi pada tahun 2018. Perusahaan ini memiliki 4 farm, yaitu di Kota Banyu Asin, Sumatera Selatan pada tahun 1998, di Jati Agung, Lampung Selatan pada tahun 2003, di Sumberjo, Lampung Tengah pada tahun 2012, dan di Rama Utama, Lampung Tengah pada tahun 2016. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan mengenai tujuan yang pertama. Proses penanganan hasil produksi telur ayam di PT Sumber Protein Unggul ini melalui diagram alur yang dijelaskan bahwa telur hasil produksi akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu kegiatan pengambilan telur. Kegiatan pengambilan telur ini melalui 2 cara, yaitu dengan cara manual dan dengan cara otomatis. Pengambilan telur secara manual ini dilakukan di kandang layar 2 karena umur telur atau umur ayam ini baru 18 minggu atau masuk pada tahap fase bertelur, sehingga yang dihasilkan belum maksimal. Sedangkan pengambilan telur otomatis ini yaitu telur dari kandang layar akan masuk ke gudang telur
menggunakan konveyor. Yang kedua, kegiatan penyortiran. Kegiatan penyortiran dilakukan dengan memisahkan telur kualitas baik dan kualitas tidak baik. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan pengemasan dilakukan dengan memasukkan telur ke dalam tray kardus dengan tinggi tingkat yaitu 8, 9 sampai 10 tingkat. Kemudian masing-masing tingkat tersebut ditimbang dengan berat bersih masing-masing 15 kg. Selanjutnya tray diikat. Kegiatan yang keempat, kegiatan pengangkutan. Kegiatan pengangkutan ini dilakukan dengan menggunakan 2 mobil truk dan 1 mobil pickup. Dalam satu hari, pengangkutan telur ini kurang lebih sebesar 17.500 kg. Selanjutnya, standar mutu telur ayam. Telur ayam ini diseleksi menjadi telur bagus dan telur cacat. Telur bagus sendiri memiliki standar di PT Sumber Protein Unggul dengan kriteria warna kerabang yaitu coklat, berat telur 61-72 gram, kemudian kondisi kerabangnya dengan bentuk normal, halus, tebal, dan bersih. Sedangkan kriteria cacat telur ayam di PT Sumber Protein Unggul pada tabel 11 bahwa dengan jenis cacat telur yaitu telur retak memiliki kriteria retak kasar, tipis, dan juga bintang. Sedangkan jenis cacat telur putih dengan kriteria cangkang telur berwarna putih. Telur besar dengan kriteria berat telur lebih dari 78 gram. Untuk telur bonyok yaitu telur dengan kriteria retak sampai ke bagian dalam telur. Kegiatan pengawasan mutu telur di PT Sumber Protein Unggul menggunakan check sheet atau lembar harian kerja. Yang kedua, menggunakan sampling telur. Kegiatan sampling telur ini dilakukan 1 bulan sekali. Selanjutnya, menganalisis mutu telur ayam. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengendalian mutu telur ayam berdasarkan tabel 13 data produksi telur ayam pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April 2021 dengan menggunakan 30 sampel data diperoleh dari check sheet atau lembar harian kerja. Selanjutnya, menganalisis mutu telur ayam berdasarkan gambar 16, grafik jumlah kecacatan produksi telur ayam dengan keterangan bahwa warna biru yaitu total telur bagus, sedangkan warna merah yaitu total cacat telur dari 30 sampel data tersebut. Berdasarkan gambar 13 ini menunjukkan bahwa jumlah kecacatan terbanyak yaitu pada sampel keempat sebesar 1.880 butir telur dan terkecil pada sampel ke-11 yaitu 1.249 butir telur. Merujuk pada tabel 13 sebelumnya bahwa total kecacatan tertinggi berada pada total jenis telur retak, bahwa jenis retak ini lebih banyak jumlah kecacatannya. Hal ini bisa disebabkan karena faktor internal yaitu kulit telurnya tipis karena komposisi pakan yang kurang baik. Selanjutnya bisa disebabkan dari faktor eksternal yaitu akibat frekuensi pengumpulan telur yang terlalu jarang atau adanya kesalahan dari karyawan di gudang telur tersebut. Selanjutnya, menganalisis mutu telur ayam. Pada gambar 17, grafik jenis kecacatan produksi telur ayam dengan keterangan bahwa warna biru yaitu jumlah cacat, sedangkan warna merah yaitu persentase kumulatif. Berdasarkan gambar 17, jenis cacat dengan jumlah terbesar yaitu telur retak dengan persentase 51%, telur bonyok yaitu 21%, telur putih yaitu 19%, dan telur besar sebesar 8%. Berdasarkan gambar 18, grafik hasil analisis cacat telur ayam dengan menggunakan peta kendali P dengan keterangan bahwa P atau proporsi cacat pada sampel ke-1 dengan nilai sebesar 0,009, kemudian CL atau batas tengah atau garis tengah dengan nilai sebesar 0,009, kemudian UCL atau batas kendali atas dengan nilai sebesar 0,061, kemudian LCL dengan nilai sebesar min 0,04
3. Berdasarkan gambar 18, menunjukkan bahwa produksi telur ayam di perusahaan ini dalam batas pengendalian, bahwa proses produksi berjalan dengan normal dan masih dalam batas toleransi. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan tugas akhir ini, yang pertama, proses penanganan telur ayam di PT Sumber Protein Unggul terdiri dari tahapan pengambilan telur, tahap penyortiran telur, tahap pengemasan telur, dan tahap pengangkutan telur. Kemudian yang kedua, standar mutu telur ayam yang ditetapkan di PT Sumber Protein Unggul yaitu telur bagus dengan kriteria warna kerabang coklat, berat telur 61-72 gram, dan kondisi kerabang dengan bentuk normal, halus, tebal, dan bersih. Sedangkan telur cacat terdiri dari telur retak, telur putih, telur besar, dan telur bonyok. Yang ketiga, hasil analisis mutu telur ayam di PT Sumber Protein Unggul dengan peta kendali P dalam batas pengendalian, bahwa proses produksi berjalan dengan normal dan masih dalam batas toleransi. Saran yang dapat diambil yang pertama, sebaiknya dilakukan pengawasan kepada para pekerja agar dapat melakukan seluruh rangkaian proses produksi dengan efektif dan efisien. Kedua, perusahaan perlu melakukan peningkatan dan perbaikan mutu yang fokus pada jenis kecacatan telur retak yang memiliki jumlah cacat lebih besar dalam produksi telur ayam agar cacat telur dapat diminimalisir. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.